Halo Sobat Embaran Bacarita, kembali lagi di podcast Embaran Bacarita. Teman-teman, jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial karena sebenarnya itu tidak direncanain dan tidak ada di agenda kita, tapi karena kita punya sesuatu dari anak-anak komunitas Free Fire Fak-Fak, jadi kita bisa bertemu dengan tamu spesial ini. Boleh mungkin kita perkenalan dulu dari kakak yang ada di sebelah kiri. Perkenalan, Kak. Baik, perkenalkan, nama saya Darwis. Biasa kalau di komunitas lebih dipanggil ke Zafran sih. Saya di sini mewakili teman-teman komunitas Free Fire Fak-Fak. Oke. Kesibukannya apa, Kak, sekarang? Saya kesibukan hari-hari bekerja sebagai karyawan di salah satu perbankan yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Terus kita mungkin kenalan dulu sama kakak yang ada di sebelah kanan. Oke, jadi halo teman-teman Fak-Fak semua, salam kenal. Nama saya Radka, biasa dipanggil Aca atau kalau misalnya bahasa di Free Fire GM Black atau Game Master Black kayak gitu. Saya perwakilan dari tim community event di Garena Indonesia kayak gitu. Oke, jadi kesibukannya sekarang apa, Kak? Kesibukannya saat ini membantu teman-teman komunitas, bertemu dengan teman-teman komunitas, menjalankan event-event Free Fire di komunitas juga di tingkat nasional seperti itu. Oke. Jadi sekarang ke Fak-Fak ngapain, Kak? Kalau misalnya di Fak-Fak sendiri, sebenarnya tuh untuk tujuan utama karena pada akhirnya di sini kan kita sedang mengadakan event Free Fire Nusantara Series 2025 Fall kayak gitu, dan kebetulan Fak-Fak saat ini mendapatkan City Qualifier seperti itu. Jadi untuk saat ini untuk tujuan kunjungan ke Fak-Fak adalah mengunjungi teman-teman komunitas Free Fire Fak-Fak kayak gitu, melihat kondisi mereka seperti apa, untuk tahu kondisi di lapangan untuk teman-teman Free Fire di Fak-Fak tuh lagi seperti apa sih kayak gitu. Dan kebetulan juga ada event nasional, jadi sambil melihat-lihat, sambil membantu juga gimana perkembangan teman-teman untuk event Free Fire Nusantara Series 2025 Falls kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih di Papua yang dapat City Qualifier di mana aja? Oke, kalau misalkan untuk di daerah Papua sendiri ya, kita bisa bilang untuk region Papua saat ini kita ada di 2 kota. Jadi ada di Jayapura kemarin di week 1 kayak gitu, dan untuk di week 2 ini ada Fak-Fak sebagai perwakilan di week 2 kayak gitu. Oke. Gimana rasanya, Kak, Fak-Fak jadi salah satu perwakilan? Alhamdulillah sih, bersyukur karena ini untuk kali kedua teman-teman komunitas di Fak-Fak dikunjungi sama teman-teman perwakilan dari pihak Garena. Kunjungan pertama itu kalau tidak salah di tahun 2018 itu untuk turnamen, community turnamen. Itu kita pertama kali dikunjungi sama teman-teman dari Garena, dan ini kunjungan kedua, luar biasa. Sudah kurang lebih sekitar 7 tahunan lah. 7 tahun ya. Baru berkunjung kembali nih teman-teman Garena. Kita harap berikutnya ada kunjungan-kunjungan berikut sih. Insya Allah pasti toh. Siap. Seperti ini. Oke. Kalau boleh tahu nih, selain Fak-Fak mungkin nanti kedepannya kira-kira ada Fak-Fak dan Jayapura ya, mungkin kedepannya ada kota apa-apa lagi nih di Papua yang bakal masuk? Sejauh ini sih kalau misalkan untuk komunitas di Papua itu terhitung aktif. Maksudnya kalau dari saya sendiri nggak bisa nyebutin semuanya. Mungkin kayak kita ambil kota-kota yang kemarin udah di visit kayak gitu ya. Maksudnya kemarin sempat mengunjungi Jayapura juga, ketemu dengan teman-teman Jayapura kayak gitu untuk komunitasnya. Sempat ke Nabire juga kemarin mengunjungi teman-teman juga. Abis itu ke Manokwari, ke Sorong, abis itu baru ke Fak-Fak. Sebenarnya kalau misalnya untuk komunitas tidak hanya dari 5 kota itu aja di kita. Itu ada banyak lagi, mungkin ada teman-teman dari Kaimana juga, ada teman-teman dari Timika, ada teman-teman dari Merauke juga, cuman mungkin karena keterbatasan waktu ya pada akhirnya hanya bisa mengunjungi 5 kota aja kayak gitu. Cuman ke depannya jika ada kesempatan dan waktu lagi, pasti nanti dari tim Garena juga pasti akan mengunjungi kota-kota tersebut kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak Zafran, kemarin perbedaannya antara turnamen tahun kemarin atau turnamen sebelumnya sama turnamen kali ini? Yang FFNS ya. Ya kalau turnamen ini saya rasa lebih sedikit ada kemajuan sih, karena kemarin kita juga dibatasi. Cuman perbedaannya kemarin itu
kita dikasih jatah 2 slot untuk perwakilan dari kabupaten, untuk komunitas mewakili Fak-Fak, tapi untuk yang tahun 2025 ini kita cuma dikasih jatah 1 aja. Mudah-mudahan ke depan ya pihak Garena bisa kasih lebih lah, 2 atau 3 untuk teman-teman komunitas yang ada di Fak-Fak kayak gitu. Oke. Amin, kita doain ya sama-sama. amin. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik Ya, lagi. kita lihat perkembangannya lah. Iya benar. Kalau persiapannya nih dari komunitas Free Fire Fak sendiri sama soal event ini bagaimana? Persiapan dari awal sih kita ada kontak langsung sama teman-teman dari pihak FFNS, terutama Pak Bang Anca sendiri. Itu kita langsung komunitas sama ketua panitia turnamen Bang Rival kayak gitu untuk komunikasinya. Nanti apa-apa komunikasinya antara Bang Rival sama teman-teman dari Garena, langsung Bang Rival komunikasikan sama saya sih. Jadi tindak lanjutnya langsung dikerjakan sama ketua panitia kayak gitu. Jadi kita di komunitas ini di pengurusnya cuma hanya mendengar informasi langsung dari ketua panitianya seperti itu. Tapi sejauh ini berjalan kegiatan rasanya aman saja ya? Ya alhamdulillah selama kegiatan berjalan lancar. Teman-teman player juga walaupun masih banyak yang bisa dibilang masih sekolah, apalagi sudah mau masuk waktu ujian ya, mau masuk waktu ujian, antusias dari teman-teman yang masih sekolah juga sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan hadirnya para orang tua daripada para player yang hadir kemarin di acara sesi kualifikasi, ditambah dengan support-support dari guru-guru yang kemarin juga plus hari ini juga datang untuk memberi motivasi untuk player dan anak didiknya untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, berarti di Fak-Fak ada guru juga yang benar-benar mensupport anak-anak muridnya. Ya, kalau untuk Free Fire sendiri kita sudah dapat support terutama dari guru-guru di SMA 1, SMA 2 itu sudah memberikan support untuk para anak muridnya supaya kalau ikut kegiatan ini bisa membawa nama sekolah lah ke depannya seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nih kegiatan ini tuh dibatasi tuh per berapa tim? Kita dikasih target awalnya dari teman-teman dari pihak penyelenggara, dalam hari ini pihak Garena itu sebanyak 60 tim. Alhamdulillah sampai dengan batas waktu pendaftaran kita bisa lewat daripada jumlah peserta yang terdaftar di kegiatan ini. Kira-kira seperti itu. Bagaimana pandangannya Kak? Ternyata Fak-Fak bisa memenuhi targetnya. Sebenarnya kalau misalkan dari Garena sendiri, udah pasti kan kita punya target tuh untuk teman-teman komunitas dalam menjalankan event kayak gitu. Pada akhirnya untuk di tahun ini buat FFNS 2025 Fall kayak gitu, itu kita punya target di angka 60 slot untuk masing-masing kota, dan alhamdulillah ya sesuai ekspektasi. Pada akhirnya kita juga memberikan kesempatan untuk teman-teman yang kita rasa mampu untuk bisa mendapatkan slot tersebut untuk achieve lah dalam angka 60 itu, dan alhamdulillah sesuai ekspektasi ternyata Fak-Fak melebihi angka 60 itu. Dan ya sejauh ini saya berkunjung melihat dalam prosesnya dari qualifier sampai grand final dengan 60 slot kayak gitu, persiapan dari teman-teman Fak-Fak oke banget, patut diacungi jempol sampai bikin jersey nih. Iya, sampai bikin banget jersey ini. ya. Terima kasih untuk ketua panitia nih. Iya, Bang usaha Rival, juga Bang ya. Rival. Iya, sampai bikin jersey kayak gitu ke teman-teman panitia, dan menurut saya sih ini patut diacungi jempol dan bisa menjadi benchmark buat teman-teman di kota-kota lainnya untuk menjalankan event kayak gitu. Kita sebagai komunitas ketika sudah mendapatkan kesempatan, kita yang punya wadah buat teman-teman perwakilan kota, pada akhirnya kita juga harus berusaha maksimal untuk bisa membantu teman-teman pada akhirnya untuk bisa maju ke jenjang selanjutnya kayak gitu. Karena pada akhirnya gerbang utamanya adalah dari city qualifier ya, adalah tentunya ke teman-teman komunitas kayak gitu. Ketika kita berusaha maksimal, pada akhirnya teman-teman yang lolos pada akhirnya akan terbantu sampai bisa ke jenjang nasional kayak gitu. Jadi salut buat teman-teman Fak-Fak. Luar biasa. Keren, Sudah mantap banget ya, udah keren banget. Ini patut diacungi 2 jempol. Keren banget nih teman-teman dari komunitas Free Fire Iya, Fak-Fak. iya. Terus nih selanjutnya pengen tahu soal kalau juara, kan sudah selesai nih eventnya. Kalau juara tuh mereka apa sih yang mereka dapatkan? Ya, kalau misalkan dari kita sendiri, pada akhirnya untuk juara kita juga selalu koordinasi sama teman-teman komunitas. Itu pastinya kita bakal dapatkan apresiasi kayak gitu. Nah, apresiasinya itu berbentuk banyak, bisa ada
exposure, tentunya juga ada prize pool dari setiap turnamennya. Cuman pada akhirnya yang kita utamakan di sini adalah gimana sih jenjang teman-teman komunitas dari mulai perwakilan kota bisa tembus mewakili regionalnya masing-masing, yang pada akhirnya nanti bisa tembus ke babak nasional, dan kalau misalkan pada akhirnya nanti dapat kesempatannya bisa tembus sampai Southeast Asia ataupun nanti bisa tembus sampai World Series kayak gitu. Dan itu yang kita itu yang kita tekankan kepada teman-teman. Pada akhirnya yang harus kita fokuskan adalah jenjangnya. Pada akhirnya nanti ke depannya seperti teman-teman gimana sih, mungkin pada akhirnya tidak semuanya punya kesempatan yang bagus toh. Ada juga yang pada akhirnya gugur dalam kesempatan kali ini, cuman pada akhirnya pengalaman yang didapat itu loh, pengalaman ketika mereka bertanding secara offline, mereka bertemu dengan teman-teman, gimana sih feel-nya kalau misalkan turnamen offline tuh kayak gimana, yang pada akhirnya nanti ya kalau misalkan gugur bisa belajar lah dari turnamen ini, dan pada akhirnya bisa mencoba di kesempatan selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang lolos tentunya ya tidak boleh puas diri lah, karena pada akhirnya masih ada jenjang-jenjang selanjutnya. Tidak hanya dari Fak-Fak, nanti bakal ketemu dari teman-teman regional-regional lainnya. Mungkin kalau misalnya untuk Fak-Fak nanti bakal ketemu teman-teman dari Jayapura, teman-teman dari Ambon juga, dari Kupang, yang pada akhirnya harus bersaing lagi untuk merebutkan tahta juara nasional kayak gitu. Jadi nggak boleh puas diri dulu kalau misalnya sekarang. Masih ada tahapan selanjutnya. Iya, masih ada tahapan selanjutnya. Belum selesai ya? Belum selesai, perjalanan masih panjang. Mempersiapkan diri lah. Iya. Jadi kalau untuk juara satu nih, berarti kan mereka harus mempersiapkan diri nanti ikut regional. Kira-kira dari komunitas Free Fire sendiri apa hal yang mungkin nanti bakal jadi kendala dan apa persiapannya? Kalau kita untuk persiapan adik-adik yang sudah lolos, yang sudah dapat juara untuk mewakili Fak-Fak, kita lebih tekankan untuk lebih perbanyak latihan, lebih banyak mengikuti turnamen-turnamen online. Terus paling penting kita sih biasanya di Fak-Fak itu Indonesia bagian timur, kekurangannya sih kita di jaringan sih. Nah, teman-teman di daerah Indonesia Barat sih kemungkinan jaringannya support. Kalau kita di sini sih biasanya kendalanya di jaringan. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa kita teman-teman komunitas dari bagian timur sini tidak terlalu banyak berbicara di event nasional seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak gitu nih, kita sebagai komunitas punya cara mengatasi kendala itu gimana, Kak? Paling kita minta support pihak-pihak terkait yang terkait dengan jaringan ini toh. Jadi waktu hari H pertandingan kita sudah komunikasi sama pihak-pihak terkait kayak gitu. Oke. Kalau menurut Kak Aca nih, kira-kira tahun ini siapa yang bakal melaju ke tahap yang lebih tinggi? Kalau bicara itu kayak agak berat ya guys ya. Mumpung masih di Fak-Fak. Masih dipilih Fak-Fak. Kalau misalkan kayak gitu, maksudnya pada akhirnya saya nggak, maksudnya untuk pilihan pribadi ada lah ya. Cuma maksudnya kan tidak bisa disebutkan nih, karena kan maksudnya saya sebagai pihak penyelenggara pada akhirnya harus netral dan mensupport semuanya atau harus gitu. Profesional. Benar. Tentunya kalau misalkan di sini ya nggak bisa menentukan satu tim, cuma mungkin untuk harapan tentunya. Harapannya maksudnya dengan saya hadir di sini ketemu teman-teman Fak-Fak kayak gitu, tentu saya punya harapan tinggi pada akhirnya teman-teman dari Fak-Fak ini harus punya impian kayak gitu, yang pada akhirnya kita jenjang masih banyak banget nih, dan tentunya pastinya saya berharap pada akhirnya nanti bisa ketemu lagi sama teman-teman Fak-Fak. Kalau misalkan di saat ini saya yang berkunjung ke Fak-Fak, mungkin insya Allah kalau misalkan nanti pada akhirnya kesempatannya tepat, pada akhirnya usahanya juga bagus, ya tentunya saya berharap tinggi untuk ketemu teman-teman Fak-Fak lagi nanti di babak grand final. Amin. Gitu. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi lah pada akhirnya kayak gitu. Oke, amin. Kita doain aja ya guys, semoga nanti bisa teman-teman, kalau harapan saya sih semoga nanti teman-teman Fak-Fak bisa mewakili Fak-Fak ke jenjang nasional bahkan internasional. Amin. Kita doain aja dulu, semoga nanti bisa terjadi dan terwujud. Amin. Oke, kalau selama perjalanan ke sini apa sih tantangan terbesarnya? Mungkin bukan ke sini aja ya, selama event inilah tantangan terbesarnya apa? Sebenarnya kalau dibilang tantangan nggak ada sih, karena pada akhirnya saya sebagai pihak community dan event Garena itu kita punya bisa dibilang ini kesempatan yang sangat luar biasa lah pada akhirnya, karena
kita punya komunitas banyak banget tersebar dari Sabang sampai Merauke, di setiap pulau ada, di setiap kota ada. Pada akhirnya ini kesempatan besar untuk bisa ketemu teman-teman di kota, terutama di fak-fak kayak gitu. Iya, sebenarnya kalau dibilang tantangan nggak ada sih, karena menurut saya ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa buat saya. Ketika kesempatan ini ada, ya pasti saya ambil lah untuk bisa ketemu teman-teman di Kapan fak-fak. lagi ya? Kapan lagi, benar kayak gitu. Karena ya pada akhirnya ketika ketemu teman-teman di lapangan, jadi tahu gitu kondisi di lapangan seperti apa sih kesulitan teman-teman dalam menjalankan event ataupun dalam menjalankan komunitas itu sendiri. Tentunya tiap daerah punya problem ataupun punya masalahnya masing-masing lah dengan hadirnya ke fak-fak. Jadi tahu teman-teman fak-fak tuh sehari-hari kayak gimana, apa yang dilakukan, hambatan-hambatan apa aja yang biasa teman-teman dapatkan, yang pada akhirnya saya sebagai pihak penyelenggara dari pihak developer juga mewakili Garena bisa membawa data-data ini ke teman-teman di kantor, teman-teman di pusat untuk bisa bantu menyelesaikan pada akhirnya kayak gitu. Karena ya dengan datang ke sini langsung kan jadi tahu toh, maksudnya dalam menjalankan event, oh kayak Ternyata gini, kendalanya kendalanya seperti ini, kayak gitu, yang pada akhirnya nanti ketika balik ke kantor bisa membantulah teman-teman di kota fak-fak kayak gitu untuk pada akhirnya bisa jauh lebih berkembang lagi kayak gitu. Oke, bagus banget berarti ya. Ternyata Garena tuh mungkin game itu bukan cuman bermain saja, tapi ternyata benar. dibungkus dalam bentuk event, dan anak-anak tuh jadi belajar untuk ternyata game tuh kita bisa untuk gimana ya cara menjelaskannya. Kita bisa punya strategi bermain yang bagus biar bisa menang. Bukan cuma soal bermain, tapi bisa menghasilkan atau berkarya juga loh gitu. Benar, karena pada akhirnya untuk game sendiri, ya kalau misalkan dari yang kita tahu ya awalnya adalah ya game adalah bermain kayak gitu. Cuman pada akhirnya back end-nya ataupun kita bawa ke tingkat selanjutnya, ya ini industri yang sangat besar kayak gitu pada akhirnya. Karena ya tentunya kita memerlukan strategi, memerlukan latihan juga, memerlukan ilmu untuk bisa menjalankan sebuah game ini kayak gitu. Jadi ya besar lah untuk industri game ini ke depannya. Oke, sama mungkin kerja sama tim juga ya. Kalau timnya bagus, itu paling penting. Benar. Kerjasama, komunikasi, strategi, ya tidak mudah lah untuk menjalankan game ini kayak gitu. Benar. Oke. Kalau harapan abang nih untuk anak-anak yang bergabung di dalam komunitas Free Fire, mungkin buat teman-teman panitia atau mungkin anak-anak muda yang bermain game Free Fire. Harapannya sih kepada teman-teman player, khususnya player komunitas Free Fire fak-fak, kalau bisa lebih ditingkatkan lagi terkait permainan game Free Fire-nya. Yang paling penting jangan lupa pendidikan. Pendidikan itu paling utama. Benar. Pendidikan yang paling utama untuk gamenya. Kalau memang mau ditekuni, harus ditekuni betul. Kalau memang mau melangkah yang lebih jauh untuk game, mungkin dari kita komunitas seperti itu aja. Oke, kalau dari Kak Aca sendiri, apa harapannya untuk teman-teman komunitas Free Fire fak-fak dan juga tim-tim yang bergabung di dalamnya? Oke, sebenarnya kalau harapan tentunya saya mewakili Garena dan juga diri sendiri, tentu harapan tinggi lah kayak gitu. Pada akhirnya untuk teman-teman yang masih bermain ataupun yang sekarang sudah berkontribusi di dalam komunitas, tentu harapan kita besar untuk teman-teman pada akhirnya bisa berkembang, pada akhirnya bisa mengembangkan diri sendiri, mengembangkan komunitas juga, karena pada akhirnya kita sebagai Garena, kita adalah bagian dari komunitas juga kayak gitu. Komunitas tidak bisa berjalan optimal, ya pada akhirnya kita dari Garena juga tidak bisa berjalan dengan optimal juga. Jadi pada akhirnya kita memerlukan kolaborasi, tentunya kerjasama. Kita perlu tahu keluh kesah dari teman-teman komunitas seperti apa. Kita sebagai developer, kita pasti berusaha untuk membantu kayak gitu. Dan tentunya harapannya besar banget buat teman-teman di fak-fak maupun di kota-kota lainnya untuk terus berkembang, jangan cepat menyerah, karena pada akhirnya ketika ketemu kegagalan ataupun bertemu kegagalan, di situ titik kita harus belajar kayak gitu. Karena pada akhirnya kita bisa belajar dari kegagalan tersebut untuk mencapai kesuksesan. Benar juga tentu. Pada akhirnya benar kata Bang Draken kayak gitu, kalau misalkan selain main game, pendidikan juga harus jalan. Jadi kita harus imbang kayak gitu. Jadi
bermain game sebagai refreshing, tapi tentu kewajiban nomor 1 kayak gitu. Oke, jadi kita harus tetap menjalankan kewajiban, tapi kalian juga boleh refreshing melalui game, tentunya Free Fire benar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Siap, kakak sudah sama-sama. menerima, sudah hadir di sini untuk sebagai narasumber kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat Siap, datang di sama-sama. Fakfak. Sampai jumpa nanti mungkin kalau kita ke Jakarta atau ke tempat Garena Siap, boleh kali ya? main-main lah pasti. Oke. Tinggal info kan ya? Iya, benar. tinggal info aja. Nanti kita bertemu lagi di Jakarta. kayak gitu. Oke, mungkin gitu saja. Terima kasih Siap. Sobat Embaran semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Bye.